dengan berdoa agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mari kita nyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama. Boleh semuanya untuk berdiri. Kita mulai ya, 1, 2, 3.
sebelum kita memulai pembelajaran, coba dilihat kanan kirinya di kolom bangkunya ada sampah atau tidak. Jika ada, dipegang dulu di sampah, lalu setelah ini tolong dibuang di tempat sampah ya. Baik Bu. Nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Yang namanya dipanggil jawab hadir ya. Baik Bu. Yulia hadir Bu. Nida hadir Bu. Hilda hadir Bu. Ega hadir. Akil hadir. Fadila hadir Bu. Aulia hadir Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Nah kita langsung masuk ke dalam pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Nah tujuan kita untuk belajar hari ini adalah kalian itu dapat mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan hewan, lalu kalian dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan hewan, dan kalian dapat mengidentifikasi contoh hewan di masing-masing perkembangbiakan hewan, dan kalian juga dapat mempresentasikan hasil identifikasi manfaat perkembangbiakan hewan. Nah, untuk memulai pembelajaran kita sama-sama membaca teks yang akan ditampilkan. Boleh untuk Yulia dibacakan. Gajah merupakan salah satu hewan mamalia terbesar dan hewan darat yang paling berat. Gajah mempunyai masa kehamilan cukup lama, 18 sampai 22 bulan, untuk melahirkan anaknya. Sekali melahirkan, gajah akan melahirkan 2 sampai 4 anak gajah. Terima kasih Yulia. Selanjutnya boleh tolong dibacakan Hilda. Ular merupakan salah satu hewan reptil. Tidak berkaki, memiliki tubuh yang panjang, dan tidak memiliki indera pendengaran. Ular berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ular akan menetas adalah dalam 40 sampai 70 hari. Jumlah telur ular tergantung jenisnya. Jumlah telur ular pada ular piton bisa 15 sampai 30 butir sekali bertelur. Terima kasih Hilda. Next. Boleh tolong Eda dibacakan. Burung. Jadi burung itu merupakan kelompok hewan yang bertulang belakang dan memiliki bulu dan sayap. Sebagian burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya. Pada umumnya burung dapat bertelur kurang dari 10 butir sekali bertelur. Burung juga pada biasanya membutuhkan waktu 3 minggu mulai dari membuat sarang sampai menetas. Nah, terima kasih untuk Yulia, Hilda, dan Ega. Nah sekarang Ibu akan bertanya, termasuk hewan apakah gajah itu? Mamalia Bu. Ya benar sekali Dila. Nah lalu termasuk apakah hewan ular? Termasuk hewan reptil Bu. Betul sekali Akil. Lalu yang terakhir burung itu termasuk hewan apa? Unggas sih Bu. Ya betul sekali Aulia. Jadi 3 jenis hewan yang tadi sama-sama kita baca dan simak. Selain dikelompokkan berdasarkan jenisnya, hewan-hewan tadi juga bisa dibedakan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ternyata ada 3 cara hewan bisa berkembang biak, yaitu ada ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Selanjutnya tolong dibacakan teks. Selanjutnya pada Dila. Ya, boleh pada Akil. Silakan dibaca. Baik Bu. Ovipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur pada umumnya harus dialami induknya hingga menetas. Proses penanaman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Suhu telur yang tetap terjaga sangat berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang ada di dalam telur. Ciri khusus hewan ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga, bukan mamalia, tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu, dan telur berada di luar tubuh induknya. Terima kasih Akil. Jadi ovipar itu adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur
Yang memiliki ciri-ciri hewannya adalah tidak memiliki daun telinga, bukan mamalia, tidak menyusui, tidak memiliki kelenjar susu, dan telur berada di luar tubuh induknya. Lalu contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar itu ada penyu, ayam, burung, dan lainnya. Selanjutnya ada cara perkembangbiakan yaitu vivipar. Boleh tolong Nida dibacakan? Vivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada umumnya hewan ini termasuk jenis mamalia. Ciri khusus hewan vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, bentuk tubuhnya berupa rambut. Anak ayam akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Ya, terima kasih untuk Nida. Jadi vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri hewannya adalah biasanya berupa hewan mamalia. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar itu ada kucing, sapi, kambing, dan lainnya. Untuk yang terakhir, ovovivipar. Boleh untuk Aulia dibacakan. Ovovivipar adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur di dalam tubuh dan menetas di dalam tubuh, kemudian mengeluarkan individu baru dengan cara melahirkan. Pembuahan pada jenis ovovivipar terjadi pada betina hingga terbentuk sebuah telur. Namun, telur hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu lalu menetas, hingga telur menetas di dalam perut dan dilahirkan. Ciri khusus hewan ovovivipar yaitu memiliki embrio yang dapat berkembang jadi cangkang telur, tidak menyusui, pembentukan anak dilakukan dengan cara generatif. Anak tidak diasuh oleh induknya, induk tidak memiliki rahim, termasuk hewan berdarah dingin. Dan setelah menetas, individu baru akan keluar langsung dari tubuh induknya. Terima kasih untuk Aulia. Jadi ada hewan yang berkemampuan khusus yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, telurnya itu akan berada di dalam perut induknya dan menetas di dalam perut, lalu anaknya akan dilahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar itu ada patikus, hiu, kuda laut, dan lainnya. Dan perlu kalian tahu juga bahwa ada beberapa ular yang berkembang biak secara ovovivipar juga. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kalian ke dalam satu kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nah, untuk kelompok pertama itu Yulia, Nida, dan Hinda. Kelompok kedua Ega, Akil, dan Aulia. Kelompok ketiga itu Dila, Hinda, dan Linda. Nah, untuk diskusinya coba kalian kelompokkan hewan-hewan yang ada di depan ini dengan cara perkembangbiakannya masing-masing dan berbentuk diagram Venn seperti ini. Nanti satu orang dipaparkan ya, berdiri saja di kursinya kalau sudah. Ibu. Ya, gue tebak itu pasti belum ada 20 menit. Berapa menit? Belum ada 20 menit kan? Nah, katanya di yoga. Enggak, ntar aja. Kalau kalian sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Dan jika sudah, satu orang perwakilannya maju ke depan ya. Untuk kelompok 1 boleh tolong dilihat. Jawabannya beranak, paus, kucing, sapi, kura-kura. Ya. Itu boleh ngomong itu. Ulang. Oke, ini dong. Ini tuh langsung gitu yang beranak betul. Nah, apakah kalian sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Ibu. Nah, jika sudah, setiap kelompoknya perwakilannya boleh dipaparkan ya jawabannya. Untuk kelompok 1 boleh lah. Bu, untuk beranak itu ada hewan paus, kucing, sapi. Untuk bertelur itu ada ayam, kura-kura, burung, dan buaya. Untuk yang beranak dan bertelur ada ular, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 ada yang ingin mengatakan? Jadi
buaya, kura-kura, dan ayam. Dan yang beranak dan bertelur itu ada hewan ular. Ya betul sekali, dari ketiga kelompok itu jawabannya benar ya. Jadi di antara gambar ini hewan yang beranak itu ada paus, sapi, dan kucing. Karena ketiga hewan tersebut merupakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melakukan mereka begitu itu adalah termasuk kelompok mamalia. Lalu yang bertelur itu ada ikan, penyu, buaya, dan burung serta ayam. Nah itu hewan-hewan tersebut termasuk ciri-ciri hewan yang bertelur secara pembiakannya karena mereka termasuk reptilia dan aves atau unggas. Lalu yang bertelur dan beranak atau ovovivipar itu ada ular. Sekarang Ibu akan menonton video yang akan menjelaskan materi. Memberikan tugas pada kalian, boleh dikerjakan sekarang atau di rumah. Tugas itu ada di buku halaman 66. Jadi kalian tulis manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar aja, yang ovoviviparnya tidak usah. Baik Bu. Nah, oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Perkembangbiakan hewan Bu. Betul sekali Yulia. Lalu ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, hewan itu bisa dikelompokkan berdasarkan perkembangbiakan ibu. Dan ada 3 cara perkembangbiakan, ada ovipar atau
ada vivipar atau melahirkan dan ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ya betul sekali Aulia. Jadi materinya itu hari ini kita tentang perkembangbiakan hewan.